Halo sahabat Indo Mantul News. Oke, lanjut kali ini kita bahas kabar menarik dari Surabaya guys. Pusat Industri Pertahanan Laut Indonesia. Jadi PT PAL kali ini baru saja menerima kunjungan penting dari pejabat tinggi Inggris. Dari kunjungan ini bisa jadi sinyal kuat guys, akan arah baru kerjasama pertahanan maritim Indonesia ke depannya. Nah, jadi admin kutip dari akun resmi PT PAL Indonesia pada tanggal 15 Agustus kemarin. PT PAL Indonesia kedatangan tamu spesial nih, yaitu His Majesty Trade Commissioner untuk Asia Pasifik dari Inggris, yaitu Mr. Martin Ken. Ia pun disambut langsung oleh Chief Marketing Officer PT PAL, yaitu Bapak Wiono Komojo. Dalam sebuah pertemuan yang berlangsung penuh strategi, dan tak main-main guys, dalam pertemuan itu kedua belah pihak pun membahas peluang kerjasama di sektor maritim, baik dari aspek teknis maupun non-teknis. Fokus utamanya adalah bagaimana kolaborasi Indonesia-Inggris bisa mendukung kebutuhan keamanan maritim kawasan ASEAN, yang kini memang semakin krusial di tengah dinamika geopolitik saat ini guys. PT PAL pun menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat hubungan perdagangan internasional. Bahkan lebih dari itu, kunjungan ini pun juga mempertegas peran PT PAL sebagai pemain utama dalam industri pertahanan maritim. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di kawasan regional. Nah, itu dia fakta atau berita resmi dari PT PAL guys. Tapi coba kita gali lebih dalam nih. Apa sih sebenarnya maksud dan tujuan dari kunjungan delegasi tingkat tinggi Inggris ini ke Indonesia? Nah, jadi pertama perlu kalian tahu dulu nih guys, bahwa Martin Ken ini adalah pejabat senior pemerintah Inggris yang memimpin urusan perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik. Mereka bekerja di bawah Departemen for Business and Trade atau DPT Inggris. Dan dalam konteks kunjungannya ke PT PAL, Martin Ken ini hadir bisa untuk menjembatani kerjasama bisnis dan pertahanan antara industri Inggris dan Indonesia. Bahkan ia juga bisa membuka akses dukungan pembiayaan ekspor atau UCAP dan memperlancar jalur diplomasi dagang, supaya proyek seperti Peringkat Merah Putih berjalan lancar dan bisa berlanjut ke kerjasama lainnya. Nah, jadi menurut pandangan admin, ya kunjungan ini bisa kita kaitkan dengan kerjasama besar yang sedang berjalan saat ini guys, yaitu proyek Peringkat Merah Putih, hasil kerjasama Indonesia dengan Babcock Inggris yang saat ini sedang dibangun di PT PAL Surabaya. Dua fregat ini pun bukan sekedar kapal perang biasa, tapi ini adalah simbol kolaborasi strategis yang menghadirkan transfer teknologi langsung dari Inggris ke Indonesia. Jadi wajar kalau kehadiran beliau ini kita anggap sebagai sinyal bahwa Inggris ingin memperluas kerjasama lebih jauh guys. Jadi mungkin ya kedepannya tidak hanya berhenti di fregat, tapi bisa menambah ke proyek-proyek lain di sektor maritim. Contoh mungkin bisa berlanjut ke kapal-kapal yang saat ini sedang diincar oleh TNI Angkatan Laut. Mungkin kapal LPD, mungkin bisa juga destroyer ya kan? Atau bisa saja batch kelanjutan dari fregat berteknologi tinggi Inggris ini guys. Nah, kemudian selain kapal ada juga peluang kerjasama di bidang sistem senjata dan sensor. Misalnya nih, rudal pertahanan udara C-Septor. Mungkin bisa radar canggih atau sonar untuk perang bawah laut ya kan? Karena semuanya terkait dengan tantangan keamanan maritim yang kini semakin kompleks. Jadi ancamannya makin macam-macam nih guys. Dan bagi Indonesia dampak kerjasama ini ada tiga sisi guys. Yang admin lihat, pertama jelas dapat meningkatkan kekuatan tempur laut kita. Yang kedua yang memang diincar yaitu transfer teknologi nyata bisa berjalan dan terus bertambah. Dan ketiga, peluang ekspor kapal buatan Surabaya ke negara-negara di kawasan ASEAN bisa semakin terbuka lebar. Apalagi jika ada dukungan finansial dari Inggris melalui UCAP guys. Tapi ya ini catatan penting guys, karena ini masih sebatas pandangan admin. Dan fakta resminya sesuai artikel. Inggris datang ke PT PAL dan membahas peluang kerjasama baru.
Namun ya untuk realisasinya tentu masih tergantung pada negosiasi lanjutan dan kontrak resmi yang akan datang. Jadi jika tindak lanjutnya serius, maka beberapa tahun ke depan PT PAL Indonesia pun pastinya bakal semakin gacor dan membuka pasar semakin luas di kawasan. Atau bahkan mungkin dapat transfer teknologi. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang kedatangan delegasi tingkat tinggi Inggris ini ke PT PAL? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat demi Indonesia maju. Salam Indo Mantul News. Terima kasih.